Ya gini, saya cerita pada beberapa waktu sebelumnya saya bersama Bung Said Iqbal dan Bung Juhur juga bertemu dengan Presiden, dan saya sendiri juga diminta masuk dalam pemerintahan, yaitu Dewan Buruh. Tapi saya memilih untuk tetap memilih menjadi Presiden Buruh, dan Bung Iqbal besok mudah-mudahan insya Allah akan menjadi penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh, dan saya yakin betul Bung Juhur dan Bung Said Iqbal tidak akan luntur perjuangan ya walaupun masuk pemerintahan. Biarkan kami tetap bersama, dan Bung Iqbal saya yakin komitmennya sangat penuh untuk berjuang untuk buruh, dan juga Bung Juhur Menteri Lingkungan Hidup di tengah kesibukannya masih mau hadir di bukan Kongres KPBI, dan saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah jadi pejabat pemerintahan. Kalaupun saya tidak memilih dan tidak menerima menjadi pejabat pemerintah, itu pilihan hidup. Karena banyak wartawan sejak tadi malam bertanya, sejak zaman Pak Jokowi memang saya menolak masuk pemerintahan. Karena memang saya lebih nyaman menjadi pimpinan buruh. Tetapi memang saya mendorong teman-teman, mensupport, mendukung Bung Said Iqbal yang besok akan dilantik untuk mengambil posisi tersebut. Karena biarkan ada yang di dalam posisi pemerintahan, biarkan ada yang di luar posisi pemerintahan, kita bersinergi untuk bagaimana membela hak-hak buruh Indonesia. Jadi nggak ada masalah buat gerakan buruh. Saya yakin betul kedua tokoh buruh ini akan tetap berkomitmen, akan tetap konsisten dan tidak akan pernah berubah walaupun di dalam pemerintahan. Bang, ada pesan kepada Bang Said besok? Oh ya, Bung Said Iqbal selamat dan sukses, agar tetap komitmen, tetap konsisten. Sahabatku, sahabat yang sudah puluhan tahun bersama kami berjuang, dan saya yakin beliau sebagai penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan akan tetap setia membela hak-hak buruh. Jadi sekali lagi ucapan selamat bukan hanya dari KSPSI, dari seluruh gerakan buruh mendukung Said Iqbal menjadi penasihat Presiden. Jadi tidak ada perbedaan apapun di antara gerakan buruh. Satu sama lain, sesama pimpinan buruh kami saling support. Tidak ada penolakan, ada isu-isu tadi malam, ada gerakan buruh menolak Said Iqbal. Tidak ada, saya tegaskan tidak ada penolakan. Semua mendukung Said Iqbal, semua mendukung Jumhur Hidayat. Jadi tidak ada, kalau ada yang mencoba memecah belah gerakan buruh, saya nyatakan tidak benar. Karena tadi malam ada 3 media besar bertanya kepada saya kalau ada penolakan pelantikan, tidak ada, itu bohong besar, hoax. Saya pastikan hoax, karena saya sendiri menyampaikan dukungan Said Iqbal menjadi penasihat Presiden, dan saya yakin beliau akan istiqomah dan akan tetap setia pada perjuangan buruh. Tadi ya. Satgas PHK ya. Itu berarti belum efektif ya? Satgas PHK sudah dikepreskan, sudah ada, dan saya sudah minta Bang Dasko langsung. Saya pada waktu bertemu Presiden di Nganjuk pada saat pembukaan Museum Marsinah, saya meminta segera diefektifkan, sampai hari ini belum diefektifkan. Dan mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai diefektifkan, karena badai PHK ini agak mengkhawatirkan, mencemaskan. Satu, nilai dolar semakin naik, gas industri juga tidak turun-turun harganya, dan saya minta pemerintah, dan saya yakin Presiden sangat cepat, sangat cermat, dan mudah-mudahan Satgas PHK minggu depan akan segera efektif. Siapa saja yang ada di Satgas PHK, di Dewan Penasehat ada tokoh-tokoh buruh yang akan duduk, lalu ada komite eksekutif. Komite eksekutif, ada akademisi, ada juga lintas sektoral kementerian. Satgas PHK itu tinggi tingkatannya karena dikepreskan. Awalnya Dewan Buruh, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang waktu itu ditunjuk ketuanya saya sendiri sebagai ketua Dewan Kesejahteraan Buruh. Tapi kalau memang setingkat menteri, saya meminta kepada Presiden agar diminimize supaya anggaran negara tidak boros. Jadi berbentuk satgas saja sudah cukup agar lebih taktis, lebih cepat gerakannya. Dan Presiden sudah mengkepreskan ada sekitar 37 tokoh bangsa yang ada di dalam Satgas PHK. Apa yang akan dilakukan? Tadi kan ada gelombang PHK di prediksi. Ya, tentu kita harus mencermati satu persatu masalah, mencermati solusinya, dan segera langsung ke titik masalah, mendatangi perusahaan masing-masing. Apa masalah? Contoh kawasan industri, ada 17 pabrik Bekasi, Tangerang, maupun di daerah lainnya terdampak luar biasa. Pabrik-pabrik besar maupun pabrik menengah. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Satgas PHK. Satgas PHK harus bergerak cepat, karena itu namanya Satgas PHK dan mitigasi kesejahteraan pekerja. Jadi bukan hanya urusan PHK, tapi bagaimana perubahan buruh, bagaimana jaminan sosial, bagaimana jaminan kesehatan. Jadi spektrumnya sangat luas. Baik, terima kasih, cukup. Makasih ya, makasih. Ya gini, saya cerita pada beberapa waktu sebelumnya, saya bersama Bung Said Iqbal dan Bung Juhur juga bertemu dengan Presiden, dan saya sendiri juga diminta masuk dalam pemerintahan, yaitu Dewan Buruh. Tapi saya memilih untuk tetap memilih menjadi Presiden Buruh, dan Bung Iqbal besok mudah-mudahan insya Allah akan menjadi penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan. Kita dukung penuh
sebagai gerakan buruh, dan saya yakin betul Bung Jumhur dan Bung Said Iqbal tidak akan luntur perjuangan ya, walaupun masuk pemerintahan. Biarkan kami tetap bersama, dan Bung Iqbal, saya yakin komitmennya sangat penuh untuk berjuang untuk buruh, dan juga Bung Jumhur, Menteri Lingkungan Hidup, di tengah kesibukannya masih mau hadir di bukan Kongres KPBI, dan saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah jadi pejabat pemerintahan. Kalaupun saya tidak memilih dan tidak menerima menjadi pejabat pemerintah, itu pilihan hidup. Karena banyak wartawan sejak tadi malam bertanya, sejak zaman Pak Jokowi memang saya menolak masuk pemerintahan karena memang saya lebih nyaman menjadi pimpinan buruh. Tetapi memang saya mendorong teman-teman mensupport, mendukung Bung Said Iqbal yang besok akan dilantik untuk mengambil posisi tersebut, karena biarkan ada yang di dalam posisi pemerintahan, biarkan ada yang di luar posisi pemerintahan, kita bersinergi untuk bagaimana membela hak-hak buruh Indonesia. Jadi nggak ada masalah buat gerakan buruh. Saya yakin betul kedua tokoh buruh ini akan tetap berkomitmen, akan tetap konsisten dan tidak akan pernah berubah walaupun di dalam pemerintahan. Bang, ada pesan kepada Bang Said besok? Oh ya, Bung Said Iqbal selamat dan sukses, agar tetap komitmen, tetap konsisten. Sahabatku, sahabat yang sudah puluhan tahun bersama kami berjuang, dan saya yakin beliau sebagai penasihat presiden bidang ketenagakerjaan akan tetap setia membela hak-hak buruh. Jadi sekali lagi ucapan selamat bukan hanya dari KSPSI, dari seluruh gerakan buruh mendukung Said Iqbal menjadi penasihat presiden. Jadi tidak ada perbedaan apapun di antara gerakan buruh, satu sama lain, sesama pimpinan buruh kami saling support. Tidak ada penolakan, ada isu-isu tadi malam ada gerakan buruh menolak Said Iqbal, tidak ada. Saya tegaskan tidak ada penolakan. Semua mendukung Said Iqbal, semua mendukung Jumhur Hidayat. Jadi tidak ada, kalau ada yang mencoba memecah belah gerakan buruh, saya nyatakan tidak benar. Karena tadi malam ada 3 media besar bertanya kepada saya akan ada penolakan pelantikan, tidak ada, itu bohong besar, hoak. Saya pastikan hoak. Karena saya sendiri menyampaikan dukungan Said Iqbal menjadi penasihat presiden, dan saya yakin beliau akan istiqomah dan akan tetap setia pada perjuangan buruh. Terakhir Pak, tadi Ya. Satgas PHK Ya. itu berarti belum efektif ya? Satgas PHK sudah dikepreskan, sudah ada, dan saya sudah minta Bang Dasko langsung. Saya pada waktu bertemu Presiden di Nganjuk pada saat pembukaan Museum Marsinah, saya meminta segera diefektifkan, sampai hari ini belum diefektifkan. Dan mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai diefektifkan, karena badai PHK ini agak mengkhawatirkan, mencemaskan. Satu, nilai dolar semakin naik, gas industri juga tidak turun-turun harganya, dan saya minta pemerintah, dan saya yakin Presiden sangat cepat, sangat cermat, dan mudah-mudahan Satgas PHK minggu depan akan segera efektif. Siapa saja yang ada di Satgas PHK, di Dewan Penasehat ada tokoh-tokoh buruh yang akan duduk, lalu ada komite eksekutif. Komite eksekutif, ada akademisi, ada juga lintas sektoral kementerian. Satgas PHK itu tinggi tingkatannya karena dikepreskan. Awalnya Dewan Buruh, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang waktu itu ditunjuk ketuanya saya sendiri sebagai ketua Dewan Kesejahteraan Buruh. Tapi karena memang setingkat menteri, saya meminta kepada Presiden agar diminimize supaya anggaran negara tidak boros. Jadi berbentuk satgas saja sudah cukup agar lebih taktis, lebih cepat gerakannya. Dan Presiden sudah mengkepreskan ada sekitar 37 tokoh bangsa yang ada di dalam Satgas PHK. Apa yang akan dilakukan? Tadi kan ada gelombang PHK di prediksi. Ya tentu kita harus mencermati satu persatu masalah, mencermati solusinya, dan segera langsung ke titik masalah, mendatangi perusahaan masing-masing. Apa masalahnya? Contoh kawasan industri, ada 17 pabrik Bekasi, Tangerang, maupun di daerah lainnya terdampak luar biasa. Pabrik-pabrik besar maupun pabrik menengah. Nah ini yang harus dilakukan oleh Satgas PHK. Satgas PHK harus bergerak cepat, karena itu namanya Satgas PHK dan mitigasi kesejahteraan pekerja. Jadi bukan hanya mesti PHK, tapi bagaimana perubahan buruh, bagaimana jaminan sosial, bagaimana jaminan kesehatan. Jadi spektrumnya sangat luas. Baik, terima kasih. Cukup. Makasih ya, makasih.